Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat Rumah Sakit Islam Surabaya Jemur Sari dengan Ngopi Bray. Ini baru Ngopi Bray, ngobrol penuh inspirasi bersama RSI Jemur Sari. Alhamdulillah sore hari ini kita kedatangan tamu yang sudah tidak asing lagi di antara teman-teman semua. Yang pertama adalah Dr. Ari Baskoro, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi, Vinasim. Yang kedua, Dr. Zahra Himah, spesialis anak konsultan. Dan beliau kayaknya juga imunologi, alergi imunologi juga ya. Jadi sore hari ini kita akan membicarakan masalah yang lagi trending topik di dunia maya dan dunia kesehatan pada umumnya di dunia, yaitu adanya kasus-kasus hepatitis of unknown origin. Nah, ini tentunya perlu dibicarakan secara sedikit detail supaya tidak menimbulkan kegelisahan, tetapi di sisi lain juga tidak mengabaikan, sehingga lebih sembrono atau bagaimana tidak. Oleh sebab itu, dua narasumber kita pada sore hari ini akan memberikan pencerahan-pencerahan pada kita semua supaya kita dapatkan informasi yang paling sahih. Selamat sore Dr. Ari. Selamat sore Dr. Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Semoga sehat semua, sedua-duanya. Alhamdulillah. Ya. Sekarang ini sehat ini rada larang soalnya. Iya, jadi semua ketemu biasanya tanya anak, tanya istri, suami, enggak sekarang. Sehat. Begitu aja. Pertanyaan pertama adalah sehat. Jadi Dr. Ari, ini monggo nanti kita ini kan ya diskusikan secara lebih santai saja tentang hepatitis of unknown origin ini. Ini kan topik yang lagi hangat dibicarakan, Ya. bahkan nyerempetnya kemana-mana gitu, nyautnya kemana-mana, pembicaraan itu nyautnya kemana-mana. Nah, yang pertama harus dijawab oleh Dr. Ari itu paling penting. Ini kaitannya dengan COVID apa enggak itu dulu. Lah, iki dia. Cocok. Banyak pertanyaan. Nah, yang itu terkait penting ya. ini Betul, karena memang. iya. Jadi tidak salah. Jadi kalau kita pakai terminologi yang mudah dimengerti awam lah ya. Iya. Yang tadi unknown origin itu mungkin bahasa medis ya. Iya. Kalau kita memakai istilah HAM aja yang gampang. Hepatitis akut misterius. Oh, Ya. misterius. Kenapa kok misterius? Karena belum diketahui Penyebabnya. penyebabnya hingga kini ya. Ya. Tapi nanti insya Allah beberapa saat kemudian insya Allah bisa diketahui dengan baik gitu. Iya. Nah, jadi begini, memang pertanyaan yang paling banyak, kira-kira ki apa toh sebabnya? Ya, kira-kira ki apa ya? Karena sekarang ini lagi musim pandemi ya. Jadi memang pandemi insya Allah baru dinyatakan mungkin kita sudah masuk gerbang endemi ya. Tapi tetap kewaspadaan terhadap COVID jangan pernah hilang ya. Kenapa? Iya. Sangat mungkin memang HAM ini ya, saya singkat HAM ya, hepatitis akut misterius ya. Iya. Itu dihubung-hubungkan dengan COVID. Apa hubungannya? Baik dengan COVID-nya sendiri maupun dengan vaksinasinya. Iya. Yang kita khawatir itu dari ID itu kan soal vaksin ini ya. Iya. Jadi begitu muncul HAM ini ya, wah tuh langsung ditangkap oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Oh, ini karena vaksin ini. Nah, itu yang perlu kita perlu penjelasan ya. Diluruskan ya. Diluruskan ya. Iya. Jadi begini ceritanya dulu, Pak Direktur. Jadi mengenai vaksin dulu karena ini penting ya. Vaksin COVID-19 itu teknologinya banyak. Jadi cara membikinnya lah istilahnya itu banyak sekali. Nah, yang ada hubungannya dengan HAM ini adalah dikaitkan dengan adanya adenovirus. Iya. Karena kalau bahasa medisnya diferensial diagnosa atau pembanding kemungkinan karena COVID atau karena vaksinnya ya atau penyebab yang lain itu harus terurai memang. Jadi nomor satu, dampak vaksin kira-kira betul apa enggak ini? Ya. Jawabannya harus tegas jelas ini. Begini, vaksin yang pakai teknologi adenovirus memang betul adenovirus itu dipakai sebagai carrier atau bahasa gampangnya vektor ya. Vektor itu kalau dalam bahasa yang sederhana dia ini adalah kendaraannya. Jadi
adenovirus, dipakai kendaraannya antigen ya, komponen di dalam vaksin ya, dibawa masuk ke sel tubuh manusia. Nah, di sana dia nanti merangsang imun ya, imun respon. Seringkali imun respon itu kalau bahasa yang umum adalah antibodi, padahal tidak antibodi saja, banyak, sebetulnya banyak ya. Dan itu betul menggunakan adenovirus ya. Cuma persoalannya adalah begini, yang diduga HAM ini karena adenovirus ya, itu tidak ada hubungannya dengan vaksin. Kenapa? Karena yang dilaporkan di Inggris ini pertama kali kan Inggris itu melaporkan. Hotspotnya Inggris lah boleh dibilang di sana itu ya. Itu umumnya terjadi di bawah usia 5 tahun. Saat itu belum ada indikasi untuk vaksin. Jadi mereka-mereka yang terdampak HAM ini ya, itu adalah mereka-mereka yang memang belum divaksin. Itu satu. Jadi pasti tidak ada hubungannya dengan itu ya. Terus yang kedua begini, yang dipakai sebagai vektor ya, kendaraan tadi itu berbeda ya, berbeda jenis virusnya. Sekarang ini yang menjadi tertuduh ya, istilahnya yang tertuduh dari HAM ini ya, itu adalah adenovirus tipe 41. Ini yang perlu ini, tipe 41. Tapi ternyata yang dipakai untuk vaksin ya, kita beri contoh misalnya AstraZeneca ya, itu memakai adenovirus yang dari simpanse. Makanya diberi kode ya, ChAdOx1 itu ya. Nek bahasa gampangannya bahasa Jawa ini cadok siji ngono. Jadi itu artinya apa? CH itu artinya dari simpanse. Jadi jelas berbeda. Terus yang kedua misalnya kita ambil contoh vaksin Sputnik. Sputnik itu besutannya Rusia ya. Rusia yang lagi perang sekarang. Jadi itu Sputnik itu juga memakai teknologi vektor. Jadi vektornya adalah memakai adenovirus juga, tapi beda tipe. Kalau di dalam bidang vaksinasi itu tipe 5 dan tipe 26. Ya. Terus Tiongkok juga membesut satu lagi jenis vaksin tipe yang sama. Kita namanya CanSino gitu ya. Jadi kalau di Indonesia itu dikenal namanya Confidencia itu. Ya. Jadi itu juga menggunakan adenovirus, tapi pakai tipe 5. Terus berarti di sini kesimpulannya apa? Bukan karena vaksin ya, karena adenovirusnya berbeda. Terus yang kedua, anak-anak yang umumnya terkena laporan di Inggris itu, termasuk yang di Amerika, mereka belum divaksin. Jadi itu tertuduh pertama adalah adenovirus. Ya. Nah sekarang kaitannya dengan COVID, ini yang justru menarik ini sekarang. Ya. Jadi saya bolak-balik kalau dalam pertemuan-pertemuan gini itu, jangan meremehkan COVID. Jangan sekali-sekali COVID itu dianggap remeh. Meskipun ada kasus atau banyak kasus yang tidak bergejala. Tapi ini dampaknya itu loh. Ya. Jadi virus ini setelah masuk, ya, dia bisa disingkirkan oleh imun sistem. Artinya apa? Sembuh kan begitu. Secara klinis sembuh. Tapi ternyata ini komponen antigennya itu, ya, ini diperkirakan masih berkeliaran. Berkeliaran itu artinya dia nek bahasa gampangannya ya, yang namanya antigen virus itu mesti bertempur dengan antibodi. Nah, nanti dia bergulat, pasti ini mati gitu. Ya, ini yang namanya imun kompleks. Imun kompleks ini dibawa ke liver. Karena apa? Liver itu ibaratnya seperti pemakaman. Jadi sel-sel kita yang mati, ya, kemudian antibodi yang bertempur dengan antigen yang mati dikebumikan di liver. Nah ini kalau berlebihan salah satu kemungkinan itu menimbulkan suatu dampak di liver, menimbulkan reaksi di situ. Ini yang kemungkinan sangat mungkin ini. Jadi itu cerita tentang long COVID. Long COVID kan. Iya. Jadi salah satu teori timbulnya hepatitis akut misterius itu dampak dari COVID yang lama. Ini adalah suatu hipotesis yang cukup banyak dianut sekarang itu. Jadi cerita kira-kira globalnya begitu. Iya, ada kaitannya dengan itu ya, multisistem inflammatory syndrome. Iya, itu betul. ya. Itu kan sama. Karena adanya kompleks imun kompleks itu berdeposisi di beberapa organ. Salah satunya mungkin yang saat di hepar ini sekarang ya. Karena target organnya kan nggak jelas. Nah, Dokter Sarah, ini kan sekarang ini yang jadi kenapa jadi masalah? Ini kan karena anak-anak ya. Anak-anak itu gak sambat gitu kan, kadang-kadang lupa. Dan kadang-kadang ya ini. Dan beberapa kasus itu kan dalam benak kita hepatitis ini kan gak mateni.
Ya bisa, tetapi kan butuh waktu panjang. Nah ini kan tidak. Ini dalam waktu singkat dia terjadi semacam fulminant hepatitis ya, hepatitis yang berat. Kemudian bahkan beberapa kasus yang saya baca itu perlu transplantasi hati dan sebagainya gitu. Nah, kira-kira kalau dari sisi dokter spesialis anak ini mengantisipasi ini bagaimana? Jadi yang pertama yang paling penting terus terang aja deteksi dini ya. Jadi seorang ibu atau ayah ya, orang tua kalau mendapatkan anaknya dengan gejala misalnya mual, muntah berulang, lemes ya, kemudian mulai ada buang air kecil seperti teh ya, kuning, anaknya mulai kelihatan kuning ya. Kadang-kadang orang tua itu nggak tahu kalau anaknya kuning. Ya. Betul, kalau itu betul. Nggak pernah dilihat, nanti dibawa ke dokter, dokternya nanya ini mulai kapan kuning? Oh, saya nggak tahu kalau ini kuning. Ya. Nah, tapi bukan kuning karena makan wortel ya, karena bisa aja karena wortel. Nah, kemudian yang paling penting itu buang air kecil seperti teh, ya. Anaknya malas makan, mulai nyeri-nyeri badan, segera dibawa ke dokter paling tidak untuk pemeriksaan awal untuk mendeteksi adanya kerusakan daripada liver secara dini. Kemudian pada saat ke dokter itu mungkin nanti baru bisa dilakukan pemeriksaan, beberapa rangkaian pemeriksaan untuk mengeksklusi, menyingkirkan penyebab daripada, pertama ya untuk menegakkan bahwa ini memang ada hepatitis, kemudian mengeksklusi atau menyingkirkan penyebab yang lain daripada hepatitis akut itu. Itu yang paling penting. Nah, balik lagi, kemarin itu ada statement yang menarik dari Prof. Yoga Aditama di Jawa Pos bahwa dari biopsi hepar itu ternyata adenovirus ini tidak terbukti gitu. Ya, betul. Di banyak kasus ya biopsi hepar ini kan tambah pusing ya. Tambah pusing ya. Yang adenovirus yang dicurigai pada biopsi hepar ini ternyata memang tidak terbukti gitu, tidak terbukti. Sehingga beliau kemungkinan menunggu hasil whole genome sequencing-nya. Nah, ini kan panjang, ini masih cerita panjang, apalagi di negara kita gitu. Di negara kita kan masih cerita yang masih panjang gitu. Nah, artinya begini, yang perlu adalah mungkin dari sisi Dokter Ari ini, pencegahannya Dokter Ari. Pencegahannya bagaimana supaya, atau kalau misalnya sebagai orang tua ya, karena ini sekarang yang terserang kan dari orang dewasa kan sementara kan belum ada. Tapi paling tidak orang tua harus paham betul bagaimana mencegah supaya anak-anaknya tidak terinfeksi inilah. Iya, karena mau dicegah apa? Yang mau dicegah tidak tahu. kan gitu. Itu masalahnya. Dokter mungkin. Sebetulnya pertanyaannya sudah terjawab. Gitu ya. Jadi memang begini, karena etiologinya, penyebabnya itu masih belum jelas ya. Jadi kita memang belum pasti ya oposisi sebetulnya mencegah itu yang terbaik itu. Nah, saya ingin tadi tentang adenovirus ya. Jadi memang teori saat ini atau hipotesis ahli ya, itu memang dua ya. Mengenai adenovirus, mengenai pasca Covid ya. Kalau penyebab lain insya Allah kayaknya enggak ya. Nah, sekarang ini teori mengenai adenovirus itu ada plusnya, ada kuatnya, tapi ada kurangnya ya. Kuatnya apa? Kalau di di Inggris ya, itu sudah ada pemeriksaan deteksi untuk adenovirus. 75% positif. Cuma persoalannya adalah ternyata titernya rendah. Atau bahasa yang kita sering viral load. Viral load itu kadar virus di dalam darah pada saat akut itu rendah. Justru kalau saat akut mestinya viral load-nya itu tinggi gitu. Nah, ini kok rendah gitu. Jadi harus ada hipotesis lain. Terus yang kedua ya, bukti nyata itu sebetulnya di liver. Jadi ada istilah biopsi ya. Mungkin masyarakat yang namanya biopsi itu mengambil sampelnya liver, lalu kita analisa ya dengan mikroskopis, pemeriksaan virologi macam-macam ya. Itu memang sampai sekarang tidak ada bukti bahwa di situ ada adenovirus. Negatifnya di sini ya. Maka orang berkesimpulan kira-kira apa? Apakah ini kolaborasi? Jadi mekanisme respon imun terhadap adenovirus ya yang dilandasi adanya long COVID. Jadi orang yang pernah kena COVID walaupun dulu ringan, tidak bergejala ya.
dampaknya lama bisa. Jadi ini mengganggu imun sistem kalau istilahnya gitu. Jadi menekan imun sistem, dampaknya apa? Kalau ada kena COVID, wah tuh respon imunnya luar biasa yang tadi saya ceritakan mengganggu ke liver. Jadi memang alur pikirnya seperti itu ya. Tinggal kita sekarang nanti membuktikan kira-kira yang mana ya. Cuma untuk masyarakat biasanya gini, kok suwi banget sih, kok gak segera tahu gitu loh ya. Jadi memang persoalannya tidak sesederhana itu ya. Karena untuk membuat kepastian ini ya harus menyingkirkan berbagai macam virus penyebab, itu yang penting. A sampai E katanya ya. Itu belum yang lain ya. Ada sitomegalovirus ya. Betul, ada betul. virus Epstein-Barr dan sebagainya ya. Jadi menyingkirkan itu mahal dan itu banyak sekali gitu ya. Dan yang apa? Ya kita harus akui ya, di Indonesia kan yang namanya biopsi hati. Padahal itu penting. Di tempat kita ini kan apa? Orang tua itu jarang yang mau, yang memperbolehkan itu jarang gitu. Kalau di luar negeri prosedur itu sebetulnya sudah standar gitu. Jadi menentukan cangkok yang tadi panjenengan tanyakan itu ya. Apakah ini perlu cangkok? Itu kan ada gagal hati. Mesti harus ada biopsinya. Jadi biopsi itu nanti mengambil sampel liver ya. Kemudian kita analisa, ternyata apa itu? Sel liver itu dipenuhi oleh sel radang yang tadi saya sebut itu. Inilah yang menunjukkan bahwa peradangan di situ ya. Penyebabnya bukan di livernya sendiri, tapi proses di luar liver yang istilahnya tadi pertempuran apa imun kompleks namanya. Begitulah kira-kira. Nah, tentu saja ini gini, ini kan sekarang ya balik lagi yang terdampak itu anak-anak. Sementara yang saya tidak tahu adalah data kalau ini betul long COVID, kan ada potensi anak-anak itu sudah terkena COVID duluan sebelum sekarang ya. Nah, di Jawa Timur misalnya, atau katakanlah di Sutomo, data yang ada, anak-anak yang terinfeksi COVID itu banyak atau tidak? Saya tidak tahu, terus saya tidak punya angkanya. Lumayan, saya lupa ya angka pastinya, tapi agak yang terakhir itu yang waktu pertengahan bulan Juli itu yang yang tahun lalu. Iya, meningkat itu. Delta. Waktu Delta itu yang meningkat lumayan banyak. Waktu awal-awal malah anak-anak banyak yang mungkin asimptomatik ya, tapi waktu Delta itu lumayan meningkat itu. Kalau jumlah pastinya mohon maaf. Nah, artinya kan begini, kalau memang betul itu nanti kaitannya dengan long COVID, potensi kejadiannya kan ada gitu. Mungkin bukan lebih ke long COVID ya, kalau anak-anak banyak yang asimptomatik ya. Mereka sudah mempunyai sudah berefek sebenarnya di badan, tapi belum ada gejala. Nah, begitu ada seperti tadi Dokter Ari bilang ada adenovirus. Nah, ini tubuhnya bereaksi terhadap ini. Dan itu memang dari beberapa pasien ya, ini agak di luar sedikit. Jadi pasien-pasien saya anak itu yang tadinya tidak pernah alergi misalnya, kemudian kena COVID ya, COVID-nya positif dari ibu bapak, dia nggak ada gejala apa-apa. Tapi post COVID dia urtikaria, ada yang setuju. Banyak itu. Oh gitu ya? Iya. Menarik ini. Jadi saya Dokter Ari tadi bilang itu, saya jadi ingat memang beberapa pasien saya begitu setelah kena COVID, dia malah keluar gejala-gejala alergi yang nggak jelas gitu. Sangat betul. Iya. Kalau boleh saya tambahin gini, kalau di bidang penyakit dalam ya, angka tiroid autoimun meningkat. Oh gitu. Diabetes meningkat. Iya. Aritmia meningkat. Kemudian proses di paru ya, fibrosis tetap berjalan. Jadi termasuk alergi. Jadi memang jadi sekarang kan mungkin tidak mengherankan proses yang di liver karena itu gitu loh. Ceritanya begitu. Nah, karena gini. Karena kalau itu betul ya, kita tidak tahu ya, kita kalau betul. Kalau ini meskipun nanti katakanlah ini sudah di ambang pintu endemi misalnya ya, dan betul-betul dinyatakan sebagai endemi, tetapi ikutan ini akan berdampak yang cukup besar di dalam sistem kesehatan kita gitu. Kita akan menghadapi orang-orang yang berpotensi terjadi hal-hal yang kadang-kadang tidak terfikirkan gitu. Kok morong-morong ini. Nah, itu ternyata dampak dari long COVID itu gitu. Iya. Setuju. Tambah bulat dokter. Tambah bulat ini. Kira-kira nanti begitu. Karena kita ini memang semua belajar dari COVID. Karena virus ini memang baru ya, penyakitnya baru.
Jadi pelajaran yang kita peroleh dari COVID itu luar biasa banyak. Jadi ya memang kita mengikuti, ya sabar sudah gitu. Supaya enggak seperti ini, makanya masyarakat tuh jangan sampai abai protokol kesehatan. Yang kedua, mbok yo vaksin itu loh yang penting. Karena nyata dengan peranan vaksin ini kita sudah masuk pintu endemi. Kira-kira betul. Nah, gitu. Jadi ya memang dua ya kita vaksin itu kan sebetulnya karena imunisasi yang terkontrol tanda kutip. Kalau kita jaga herd immunity itu bisa. Tidak terkontrol gitu loh. Artinya tidak terkontrol itu natural itu justru tidak terkontrol natural itu. Dok, mungkin ini kalau dokter sangat sibuk, pesan terakhir dok kepada masyarakat. Itu kalau dokter Wahri untuk bapak ibunya. Ini anaknya diapakno dulu supaya enggak sama seperti ini. Iya. Ini pertanyaan yang paling banyak ya. Karena biasanya yang namanya orang tua, kalau dia kena sendiri enggak begitu ngereken. Betul, ya. Tapi betul. kalau sudah menyangkut anak, waduh, telitinya ampun-ampun deh gitu. Jadi memang begini. Apalagi kalau datang praktek bawa print-printan. Iya. Saya lihat baca di internet seperti ini dok. Gitu. Iya, jadi memang lebih baik mencegah dari mengobati. Ya. Ini konsep yang bisa diterapkan hampir semua penyakit. Jadi mencegah lebih baik. Nah sekarang persoalannya mencegah bagaimana? Lawang ini penyebabnya aja belum diketahui. Betul. Cuma memang jelas kalau itu karena adenovirus ya. Adenovirus itu menular hanya lewat saluran nafas dan saluran cerna. Ya. Berarti kesimpulannya apa? Sudah protokol kesehatan. Nek bahasa awam itu PHBS itu. Jadi PHBS itu harus tetap. Ya. Terus yang kedua, kalau betul ini memang karena long COVID, dampak COVID lah katakanlah gitu ya. Ya sudah protokol kesehatan tetap berperanan. Yang kedua vaksinasi. Jadi sederhananya nanti pertanyaan panjenengan tuh dikaitkan dengan PTM sekarang. Kebetulan banyak pertanyaan di luar ya, itu terkait bagaimana sih dok tatap muka sekarang ini sudah 100% loh dok ini. Nah, kira-kira gimana? Monggo, karena memang dari riset ahli pendidikan ya, itu terjadi penurunan. Iya. Jadi memang jelas sekali dampak pelajaran jarak jauh ya PJJ itu berdampak pada kehilangan untuk istilahnya momentum lah. Iya, kehilangan itulah. Pembelajaran pembelajaran tuh. Jadi memang pembelajaran jarak jauh aman dari sisi penularan penyakit, tapi dia ada kemunduran dari sisi pendidikan. Nah, sekarang kalau rekomendasi dari Kemenkes ya, termasuk beliau ini ya, IDAI ID sendiri itu memang sampai sekarang belum ada urgensinya. Untuk menarik rem menarik pedal rem untuk PTM-nya di stop, jangan dulu. Biarkan berlangsung, tapi dipesankan gurunya, muridnya ya agar tetap menjaga prokes. Wes gampangannya PHBS itu. Ya, PHBS itu. Jadi perilaku hidup bersih dan sehat. Paling gampang itu. Pencegahan yang paling enak itu. Makasih Dokter Ari. Dokter Zara, pesan-pesan ini iya betul. Karena kadang-kadang ya balik lagi, ini barang baru ya, kita kadang-kadang yang dibaca itu sosial media. Informasi yang gampang kemana-mana itu nanti. Nah ini mungkin ada ini tambahan atau saran-saran dokter. Banyak sekali ya WA ke saya mengenai ini sebenarnya. Jadi yang pertama, orang tua tidak boleh panik dengan berita seperti ini ya. Yang paling penting adalah ajari anak untuk hidup sehat seperti tadi dokter Ari bilang ya. Dari rumah itu sudah diajari anak untuk cuci tangan, pakai masker, menjauhi tidak bergerombol, tidak bertukar. Ini ya, anak-anak itu suka ini loh, kalau minum barengan, sendoknya barengan. Itu namanya anak kompak. Betul. Nah ini kompak yang salah. Kadang-kadang maskernya kok bagus, pinjem-pinjeman masker gitu. Terus kalau makan sendirian katanya kurang nafsu. Jadi dia bareng-bareng makan, buka masker bareng. Nah itu diajarkan ke anak-anak dari di rumah, sudah dididik mengenai itu. Kemudian dari guru juga sangat berfungsi saat ini untuk mencegah anak-anak itu bergerombol. Kemudian tetap menjalankan 6M ya, seperti dulu ya, yang mulai cuci tangan, pakai masker, menjaga agar tidak bergerombol, dan jangan lupa kalau sudah ada vaksinasi, anak-anak harus vaksinasi. Katanya cukup 1M aja dok.
Manuto jadi. Baik, terima kasih Dokter Ari Dr. Zahra atas waktunya penjenengan. Kalau saya tahu persis penjenengan sibuk sekali, apalagi kalau ada berita-berita baru ini penjenengan pasti WA-nya nggak bisa bukan 1, 2 tapi ratusan mungkin yang bertanya tentang ini. Sekali lagi terima kasih atas nama Rumah Sakit Islam Surabaya Jemur Sari. Bapak sekalian, sahabat RSI, demikian pembicaraan kita malam sore hari ini tentang hepatitis akut misterius atau HAM. Hepatitis akut misterius. Mudah-mudahan ini menambah wawasan penjenengan, dan sekali lagi mari kita jaga keluarga dan anak-anak kita supaya tidak tertular. Terima kasih, selamat sore. Salam Ngopi Bray.